Ya, terima kasih kepada Ibu Lia selaku pembawa acara yang telah mengizinkan saya untuk memandu acara seminar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum DPP PPNI Bapak Dr. Harif Fadilah SKP SH MKep MH. Beliau sudah live ya. Kemudian yang kami hormati Ketua PPHPMI Bapak Didin Saifuddin SKP Mars Fiskwa, Pengurus Pusat HPMI, Pengurus Wilayah HPMI, para peserta Zoominar yang berbahagia. Kami selaku panitia juga mohon maaf atas ketidaknyamanan akibat bergantinya link Zoom dalam upaya memfasilitasi. Suara Bu Atun termute, Bu. Mohon izin. Ya. Masya Allah, mohon maaf. Siap, silakan diulangi, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum DPP PPNI Bapak Dr. Harif Fadilah SKP SHM KEP MH. Beliau sudah live ya. Yang kami hormati Ketua PPHPMI Bapak Didin Saifuddin SKP Mars Fiskwa, Pengurus Pusat HPMI, Pengurus Wilayah HPMI, para peserta Zoominar yang berbahagia. Kami selaku panitia mohon maaf atas ketidaknyamanan akibat bergantinya link Zoom dalam upaya memfasilitasi semua peserta dalam Zoominar pada siang hari ini. Kami juga sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu semuanya untuk bergabung dalam acara seminar memperingati HUT ke-49 PPNI dengan tema Gapai Sejahtera dengan Profesionalisme. Bapak Ibu peserta Zoominar yang berbahagia, baru saja Bapak Ketua DPP PPNI ya menceritakan panjang lebar bagaimana posisi kita saat ini. Tetapi kita harus ketahui bersama bahwa dalam kondisi apapun, perawat adalah profesi yang selalu siap. Baik dulu dalam saat kondisi perang, ataupun saat kemarin ini saat kondisi pandemi. Mungkin banyak aktivitas lumpuh, banyak profesi yang harus membatasi kegiatan aktivitasnya, namun tidak dengan perawatan. Saat terjadi pandemi ataupun peperangan, perawat berada di garis paling depan untuk mendampingi pasien dalam memperjuangkan kehidupan. Di fasilitas kesehatan kita juga ketahui bersama, perawat merupakan profesi dengan jumlah terbanyak. Dan yang tadi disampaikan 24 jam kita mendampingi dan memberikan pertanyaannya, bagaimana kesejahteraan kita, kesejahteraan mereka. Bapak dan Ibu peserta Zoominar yang berbahagia, sudah bersama dengan kita dua narasumber yang luar biasa, expert di bidangnya dan merupakan praktisi dalam pengelolaan pelayanan maupun pendidikan keperawatan. Bersama dua narasumber kita akan mengupas tuntas tentang kesejahteraan perawat. Apa sih kesejahteraan itu? Bentuknya apa saja? Bagaimana strategi atau upaya perawat manajer dalam mewujudkannya, dan bagaimana kaitannya dengan kompetensi, jenjang karir, pengukuran produktivitas, ataupun hasil kerja, key performance indicator sebagai bukti profesionalisme perawat. Jadi kita bukan lagi sebagai pramugari, tetapi kita adalah pilot atau pengendali di dalam asuhan. Bersama narasumber kita, Bapak Didin Saifuddin SKP Mars Fiskwa dengan materi kebijakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan perawat di tatanan pelayanan. Dan yang berikutnya,
Dr. Ahbi Yahya Eskep NS MH dengan materi produktivitas kinerja sebagai bentuk profesionalisme perawat dalam mewujudkan kesejahteraan. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung kepada narasumber pertama dengan materi kebijakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan perawat di tatanan pelayanan yang akan disampaikan Bapak Didin Saifuddin SKP Mars Fiskua. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Apakah bisa ditampilkan? Baik, Bapak Didin Saifuddin SKP Mars Fiskua, riwayat pekerjaan sangat panjang sekali ya, dari perawat pelaksana RSUD Gunung Jati. Oh, ternyata beliau pernah di Gunung Jati. Sampai dengan terakhir sebagai Ketua Stikes RSPAD Gatot Subroto. Kemudian pendidikan, beliau menyelesaikan S1 keperawatan di Universitas Pajajaran dan menyelesaikan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia. Kemudian organisasi juga luar biasa, pengurus PPNI Provinsi DKI Jakarta tahun 2006 sampai dengan sekarang, Forkom Akper DKI Jakarta tahun 2004 sampai dengan 2008, kemudian pengurus Himpunan Perawat Manajer Indonesia tahun 2007 sampai dengan sekarang, dan yang sekarang adalah Ketua HPMI, PPHPMI. Kemudian pengembangan, ya selanjutnya, pengembangan profesi itu luar biasa, dari pelatihan manajemen keperawatan, akreditasi, sampai dengan pelatihan konsultan manajemen kesehatan. Jadi komplit sudah, paket komplit ya Pak Didin. Jadi monggo kami persilakan Pak Didin untuk waktunya kurang lebih 30 menit. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Waalaikumsalam yang Warahmatullahi saya wabarakatuh. hormati seluruhnya, ya, yang berbahagia, pada siang ini kita akan sama-sama membahas bagaimana sejahtera dan profesionalisme itu. Dan saya akan bawakan tentang kebijakan. Mohon izin, saya izinkan untuk minta izin untuk share screen untuk ini. Izin, sudah terlihat? Sudah Bapak? Ya, baik. sudah, Bapak. Saya akan bicara kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perawat di tatanan pelayanan. Dalam hal ini adalah bagaimana peran perawat manajer di sini. Karena kesejahteraan perawat salah satunya nanti adalah peran dari perawat manajer di tatanan pelayanan. Ya, nah sebelumnya saya sebagai Ketua PPMI menyampaikan bahwa memperkenalkan pada semuanya bahwa Himpunan Perawat Manajer Indonesia, tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, kita adalah badan kelengkapan dari PPNI, HPMI ini. Dan saat ini sudah ada 28 HPMI provinsi di seluruh Indonesia. Dan 6 lagi akan menyusul, tapi ini belum lengkap, sudah tambah lagi provinsi kita. Nah, nggak apa-apa, tapi udah 28 saat ini sudah terbentuk dan sudah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di setiap wilayah. Terima kasih kepada Ketua Pengurus Wilayah Provinsi yang hadir pada siang ini. Nah, kita tadi Pak Ketum bahwa tema PPNI tahun ini adalah gapai sejahtera dengan
profesional. Nah, ini banyak mungkin harapan dari seluruh perawat masalah kesejahteraan. Begitu mendengar sejahtera, udah langsung, gimana caranya sejahtera? Bagaimana juga profesional? Tadi Pak Ketum udah banyak, sudah banyak berbicara tentang bagaimana kesejahteraan dan profesional. Kita kupas sekarang adalah bagaimana kebijakannya dan bagaimana implementasinya supaya kita sejahtera dengan profesionalismenya perawat ini. Bapak Ibu semua, saya mencoba mencari seperti apa sih kesejahteraan itu. Kita lihat yang dari luar negeri mungkin ada 10 besar penghasilan perawat sesuai kualifikasi. Ini Desember 2022 saya mendapatkan sumbernya. Nah, inilah kualifikasi perawat ya yang penghasilannya dalam tahun mungkin ya, ada untuk perawat anestesi, bukan penata ini, perawat anestesi yang terregistrasi, tersertifikasi itu $202.000 US dollar. Nah, ini paling besar. Kalau perawat administrasi yang 120.000, perawat NICU juga 120.000, perawat umum 118.000, critical care 118.000, ya, midwife maternitas 14.000, untuk nurse 102.000 sampai kepada legal konsultan, legal nurse konsultan itu 81.000. Ini dari sumber itu penghasilan perawat sesuai dengan kualifikasi. Nah, saya juga mendapatkan dari penghasilan ini dari 10 negara ya yang penghasilan perawatnya besar ya. Nah, ini ada Luxembourg, ada Denmark ya, 91.000, ada Jerman ya, ini rata-rata berarti ini kan rata-rata. Di Amerika 70, jadi Luxembourg itu paling besar dari 10 besar ini, dan yang nilai ke-10-nya Chili. Indonesia mungkin ya masuk kemana nggak tahu ini, belum masuk ke sini jauh, di Asia aja nggak ada yang masuk ini ya, kita masih belum. Untuk dari Singapura, dari Malaysia, Thailand tidak masuk ke 10 besar. Ini data di 31 Januari 2023. Nah, inilah penghasilan perawat di negara-negara sana, dan bagaimana dengan di kita. Kita akan lihat bagaimana kita ngomong sekarang sejahtera. Apakah sejahtera itu adalah uang, cuan? Apakah itu yang hanya itu? Ternyata sejahtera belum tentu semuanya uang. Nah, kalau sekarang mungkin hanya berpikir dari uang, mari kita sama-sama, apa itu sejahtera? Dalam hal ini adalah kesejahteraan. Ya. Pengertian kesejahteraan, saya beberapa mencari literatur ya supaya tidak kita hanya sempit mata atau sudut pandang kita. Kesejahteraan adalah konsep yang kompleks. Nah, ini menurut Dot et al. Secara inheren mencakup penilaian diputar terhadap sumber daya fisik, sosial, dan psikologis yang diperlukan untuk memenuhi tantangan psikologis, fisik, atau sosial. Di tempat lain mungkin ada pendapat lain, kesejahteraan profesional dikaitkan dengan kepuasan kinerja individu, termasuk mampu menemukan makna dan pemenuhan dalam pekerjaan, merasa terlibat, dan memiliki pengalaman kerja yang berkualitas tinggi. Nah, ini ya, kesejahteraan profesional itu dikaitkan kepuasan kerja individu, bukan hanya cuan.
ya. Nah, jadi kalau individu puas, mampu menemukan makna dalam pemenuhan kerjaannya, nah, merasa terlibat, bagi pengalaman kerja berkualitas tinggi, itulah termasuk kesejahteraan profesional. Jadi kalau kita berbicara bahwa kita profesional, mungkin bisa mempunyai, bisa dijadikan acuan bagi kita, gitu ya. Dan pendapat lain juga ada di NESM mengatakan bahwa kesejahteraan sering diklasifikasikan menjadi kesejahteraan objektif atau kepuasan kebutuhan fisik seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, dan kesejahteraan subjektif atau dukungan emosional dan psikologis yang dibutuhkan untuk berkembang. Nah, ini hanya ada berpikir adalah hanya untuk kepuasan fisik. Ya, padahal di atas katakan bukan hanya fisik, tapi juga ada kepuasan kerja individu, termasuk makna dan peluang dalam pekerjaan, merasa terlibat dengan keramahan kerja yang berkualitas tinggi. Nah, itu jadi kesejahteraan itu dilihatnya dari mana? Ya, kita harus bisa membayangkan, bisa memaknai sejahtera itu seperti apa. Nah, jadi sejahtera itu sebetulnya sebagai manusia, perawat juga sebagai manusia, tetap saja di dalam mungkin bisa menggunakan teori Maslow. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis. Karena kalau ini tidak bisa dipenuhi juga nggak bisa hidup. Ya, kebutuhan fisiologis. Sampai kepada aktualisasi diri. Ini yang harus kita pegang, bahwa meskipun kita puas, kita ini, tapi kalau kebutuhan fisiologisnya nggak terpenuhi, bagaimana bisa hidup? Kan? Nah, baru kita akan aktualisasi. Soal pemenuhan kebutuhan biologis, berbagai macam cara bisa dilakukan. Jadi, kita sebagai perawat, untuk mencapai sejahtera, ya kalau tadi dilihat dari beberapa data tentang penghasilan perawat, ya dari siapa yang tertinggi, yang beresikonya paling tinggi, perawat anestesi di luar negeri itu seperti itu. Itu betul-betul dia profesional, ya, dan itu penghasilannya pun meningkat. Jadi kita kalau menjadi seorang perawat saat ini, seorang perawat, kita tingkatkan profesional, nah, baru akan tercapai kesejahteraan. Kita urai hal ini seperti apa. Nah, di sini dikatakan bagaimana keadaan kesehatan dan kesejahteraan perawat. Bahwa kesehatan dan kesejahteraan perawat itu bisa dari kesehatan fisiknya, dari keselamatan dan kesehatan kerjanya, ya, termasuk mental, kesehatan mental, ya, kelelahan, ya, termasuk juga di sini adalah risiko bunuh diri. Nah, ini hal-hal ini harus kita perhatikan, ya, kesejahteraan ini. Apakah kita ini masuk seperti apa? Hanya masalah kesehatan fisik yang kita andalkan, atau hanya masalah kesehatan mental? Tidak. Tapi hal inilah yang akan membawa bahwa kita semuanya ini akan mempengaruhi, ya, dengan kesejahteraan sosial maupun terjadi bully, ya, termasuk rasis, diskriminasi itu kan masih ada, ya, mungkin tidak terasa, ya, beberapa kali diskriminasi atau bullying ini banyak sekali terjadi dalam keperawatan, ya, terutama perawat-perawat baru masuk itu kan banyak yang dibully sama senior. Nah, ini masih banyak terjadi. Ini kesejahteraan juga harus, ya, Mbak. Kita harus bebas bully, lewat rasis. Ini
hal-hal yang keadaan kesehatan kesejahteraan perawat yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, jadi kesejahteraan perawat itu ada yang bersifat material dan juga ada yang bersifat non material. Kalau material tadi sudah disampaikan tentang uang, ya banyak uang yang diterima. Tapi ada kesejahteraan lain di sini, yaitu non material, yaitu peningkatan profesionalisme. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari, banyak tidak sadari. Kita maunya langsung penghasilan besar, tapi profesionalisme kita tidak pernah perhatikan. Peningkatan profesionalisme itu mulai dari pengembangan karir, ya, lingkungan kerja yang kondusif. Jadi kalau pengembangan karir sudah tertata, sudah punya arah, mau kemana karir kita, mau jadi apa kita dalam klinik ini maupun dalam tatanan pelayanan, itu maka kita akan merasakan ketenangan. Nah, dengan ketenangan, dengan kepastian, nah itulah salah satu bentuk kesejahteraan. Yang selanjutnya adalah lingkungan kerja yang kondusif. Tadi dikatakan di atas bahwa lingkungan kerja ini sungguh sangat mempengaruhi. Meskipun gaji besar, kalau itu tidak aman, kalau itu tidak tenang, mungkin enggak. Meskipun penghasilan pas-pasan, tapi kalau kerja kondusif, ya merasa sejahtera. Inilah lingkungan kerja juga kondusif. Sebagai manajer, nah inilah harus menciptakan bagaimana lingkungan kerja kita kondusif. Jangan pilih kasih, jangan menekan dengan anggota, jangan memotong hak-hak mereka. Ini salah satu. Ya. Kesempatan berinovasi juga. Berikan kesempatan pada kita, pada perawat untuk berinovasi. Baik di tingkat pasienkes maupun di tingkat kecil di unit-unit. Jangan jadi kepala atau para manajer kalau ada masih stafnya yang berinovasi, mempunyai ini, dikatakan nanti ingin melebihi, ingin mencari muka. Padahal dia betul-betul berinovasi. Ini salah satu bentuk kesejahteraan bagi kita. Yang selanjutnya adalah mengembangkan talenta yang ini. Ini juga harus kita gali, ya, biar merasa terhargai, merasa dipayungi, gitu kan. Nah, inilah bagaimana peningkatan profesionalisme ini bentuk kesejahteraan non material. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sebuah ini digabung antara material dan non material, inilah kesejahteraan perawat. Berupa gaji, insentif, pengembangan karir perawat, lingkungan kerjanya kondusif, ya, beri kesempatan berinovasi, ya. Nah, dikasih kesempatan untuk refreshing, ya, catering, ya. Nah, ini salah satu bentuk kesejahteraan. Itu paradigma atau pandangan kami dari para manajer. Nah, inilah supaya jangan diartikan bahwa kesejahteraan itu hanya dilihat dari uang saja. Nah, bagaimana pendekatannya? Pendekatannya, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan, yang pertama adalah physical activity, ya. Nah, ini juga aktivitas fisik, ya, dietnya dan istirahatnya itu harus betul-betul berkualitas, ya. Yang kedua mungkin kesehatan mental, bagaimana etika, kompetensi etikanya, ya. Nah, ini yang harus kita tekankan untuk peningkatan kesejahteraan. Dan juga intimidasi, bullying, ya, maupun dari kekerasan, rasisme, ini diskriminasi, ini hal-hal yang melemahkan kesejahteraan kita.
Kalau ini ingin ditingkatkan, maka hal-hal tersebut seperti bullying maupun rasisme atau diskriminasi itu harus kita segera hapus, ya. Nah ini karena ini faktor-faktor sehingga itu menjadi tekanan. Akhirnya meskipun uangnya banyak, tapi kalau ditekan ini pasti tidak akan tenang, tidak akan sejahtera staf kita ini. Pendekatannya dari mana, ya? Pendekatan dari setiap level. Ini yang penting, ya. Baik dari pemimpin, first leader, itu yang pertama. Ya, kita di HPMI mengatakan bahwa nurse leader atau perawat manajer level 1 itu adalah kepala unit ruang rawat. Namanya ada kepala ruangan, ada kepala poliklinik atau apa. Ya, tapi inilah pemimpin-pemimpin perawat yang paling cepat. Ya, ini yang penting. Yang kedua adalah bagaimana peran institusi pendidikan. Ya, lembaga pendidikan. Ini juga harus dari sejak mahasiswa masuk. Sebagai mahasiswa, kita harus mulai memperkenalkan apa itu kesejahteraan. Perawat sejahtera itu seperti apa. Jangan begitu masuk, dia hanya berorientasi kepada penghasilan. Tapi yang lain-lainnya, yang profesionalismenya diambil. Ya. Bagaimana juga pembuat kebijakan. Nah inilah nanti kebijakan-kebijakannya bagaimana dan juga bagaimana peran organisasi profesi. Ini tadi sampaikan oleh Pak Ketum bahwa organisasi profesi PNI banyak yang sudah banyak berbuat, tapi masih banyak yang akan dibuat lagi. Nah ini untuk mencapai kesejahteraan. Nah inilah mungkin pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, itu konsep-konsep kesejahteraan yang saya sampaikan. Sekarang kita lihat pasien case-nya dulu. Nah, pasien case unggulan, kita kan pasti bekerja di pasien case yang paling banyak. Bagaimana ini bisa pasien unggulan itu adalah apabila menjadi pusat pelayanan yang terbaik dan pusat rujukan. Nah, di sini dari mulai pelayanan komprehensif sampai kepada keunggulan pasar. Nah, inilah saya masukkan ini biar kita tidak bicara juga hanya kitanya, tapi kita pun harus mendukung kepada bagaimana tempat kita bekerja itu bisa menjadi sebuah unggulan. Karena ini salah satu faktor kita bisa sejahtera yang tadi sesuai dengan konsep. Nah, di dalam faktor pelayanan ini, ya kita tahu ada 6 pilar dalam pengembangan pelayanan unggulan tersebut. Salah satunya faktornya adalah faktor SDM, ya faktor SDM. Nah inilah faktor kita yang menjadi kunci di dalam pelayanan itu. Kita sebagai SDM, kita salah satu pilar ya untuk menjadikan pelayanan itu menjadi unggul. Di dalam sumber daya manusia kesehatan juga sama, ya. Sumber daya manusia kesehatan yang pertama adalah mempunyai kompetensi profesional, ya, yaitu integrasi pengetahuan dan sikap dalam bentuk karya profesi dari tenaga kesehatan, dan kita juga mengharapkan kompetensi yang baru melalui literasi data, literasi teknologi dan manusia, dan juga kompetensi interprofesional. Itu untuk mencapai sumber daya manusia kesehatan yang profesional. Nah, itu di segi tatanannya. Terus dari kebijakan pemerintah dalam manajemen pelayanan asuhan, apa yang sudah diperbuat? Nah ini, undang-undang udah banyak yang sudah dikeluarkan yang berhubungan dengan kita.
Dari Undang-Undang 36 tentang kesehatan sampai kepada Undang-Undang tentang keperawatan. Itu sudah ada. Ya, sudah memayungi kita ini. Selanjutnya ada Perpres tentang 75 itu tentang rumah sakit. Organisasi rumah sakit ada di situ bagaimana mengatur keperawatan. Ya, medis dan keperawatan diatur bahwa bagaimana posisi perawat itu ada di situ. Kita ada langsung kalau di rumah sakit di bawah direktur utama. Ada di dalam Perpres 75. Begitupun dengan Permenkes 10 2015 standar pelayanan perawat masih khusus dan tahun 2012 tentang komite keperawatan, dan ini yang ke-8 adalah Permenkes 40 tentang jenjang karir perawat profesional perawat. Ini mungkin yang paling bawah yang akan kita bahas lanjut ya. Nah, di sini tentang pelayanan keperawatan saya akan lanjut aja ya, dan salah satunya tentang mutu perawat dan mutu pelayanan keperawat. Ya. Sama ini mutu dan karir Permenkes ini udah banyak sekali kita diatur ya, tinggal bagaimana kita melaksanakan. Termasuk di Permenkes hak dan kewajiban pasien, di Undang-Undang tentang tenaga kesehatan kita punya hak ya, termasuk menerima imbalan jasa. Ada itu. Selanjutnya di kewajiban tenaga kesehatan juga kita diwajibkan untuk melaksanakan pelayanan yang profesional. Ya, ini ada kewajiban kita dan juga ada tanggung jawab kita. Nah, meningkatkan kompetensi, berperilaku sesuai dengan etika, melakukan kendali mutu pelayanan biaya dan upaya kesehatan. Ini adalah tanggung jawab kita. Ini udah jelas ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan, termasuk di dalamnya perawat. Nah, di PMK 40 ini juga jelas bagaimana maksud tujuan dari PMK itu. Ya, ini bentuk kesejahteraan sebetulnya, karena akan tujuan PMK jenjang karir adalah meningkatkan moral kerja dan mulai kebutuhan karir. Menunggu perawat yang keluar dari pekerjaannya. Menata sistem promosi, ini salah satu bentuk kesejahteraan kalau kita lihat definisi yang di atas tadi. Ya, dan profesional perawat yang mampu memberikan aspek aman, efektif dan efisien. Nah, inilah profesionalisme. Ya, nah ini Pak Menkes sudah bawa perawat bukan pembantunya dokter, perawat. Marilah kita buktikan. Ya, kita di standar akreditasi sudah jelas bahwa kita adalah PPA. Perawat itu punya tugas tanggung jawab yang jelas. Ya, uraian kewenangannya pun sendiri. Nah, bagaimana kita bisa? Ya, jangan sampai kita bekerja hanya ini bagaimana profesionalisme. Nah, dengan jenjang karir inilah kita akan lihat di mana kewenangan kita, di mana kompetensi kita. Itulah yang harus kita kerjakan. Ya, nah, itu yang harus kita kerjakan. Nanti mungkin di belakang kita akan bahas. Bagaimana implementasinya? Nah, inilah mungkin kami dalam hal ini HPMI. Bagaimana implementasinya? Biar perawat manajer yang ada di Indonesia itu bisa memberikan contoh-contoh, memberikan peran di dalam kesejahteraan anggota. Karena orang manajer pasti mempunyai anggota sebagai perawat. Nah, kita tahu kita punya regulasi tadi disampaikan, dan kita juga ada posisi perawat dalam organisasi Pasienkes bisa sebagai apa, ada regulasinya. Kita juga punya jenjang karir, sistem jenjang karir PMK 40, dan juga pemerintah sudah mengeluarkan regulasi tentang remunerasi, terutama untuk di tingkat-tingkat rumah sakit vertikal mungkin. Tapi ini bisa dijadikan pedoman oleh rumah sakit-sakit yang lain. Nah, ini ya jenjang karir ini tentang perawat, sistem remunerasi, tunjangan kinerja pun ada. Kayak penerimaan, untuk standar juga kita tahu ada standar akreditasi untuk membentenginya. Di akreditasi pun sudah jelas bagaimana kita
bekerja, ya, berperan sebagai seorang perawat. Juga bagi PNS ada jabatan fungsional, dan nanti sebentar lagi akan ada tentang jenjang karir untuk perawat non ASN juga, ada sertifikasinya juga, ya. Ini juga pemerintah sedang menyiapkan, dan juga ada penghargaan pegawai teladan untuk PNS. Mungkin untuk yang lain mungkin nanti dari organisasi profesi ke depan yang akan memikirkan tentang penghargaan pegawai teladan atau reward untuk para perawat yang berprestasi. Ya, nah ini kan pemerintahnya untuk PNS ini, yang lainnya belum. Dan mungkin ke depan akan ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Ini adalah yang meningkatkan jasa. Nah, kita lihat bagaimana peningkatan kinerja dan perawat di lingkungan yang paling kecil, di unit rawat inap, di unit ruang rawat. Ya, dari seorang manajer perawat manajer level 1, itu bagaimana untuk kinerja dan profesionalisme. Yang pertama, kita ciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman dan nyaman, dan juga ada iklim pembelajaran. Ini yang penting, peran manajer. Ya. Yang kedua, memberikan bimbingan dan arahan. Ini juga harus dibiasakan, dan ini dibuat sebuah budaya, ya, bimbingan dan arahan, metode preseptor, ya, dengan metode-metode lain. Yang ketiga, usulan pengembangan staf. Jadi kita sebagai manajer juga mengusulkan bagaimana supaya staf kita terus berkembang, kompetensinya terus bertambah. Nah inilah, ya. Juga budaya kerja yang efektif dan efisien, ini harus ditampilkan. Budaya tidak menyalahkan, ya, ini yang masih sering kita, terutama yang muda-muda ini disalahkan. Jadi kayak semuanya ada yang muda. Sebenarnya kalau yang muda salah itu bukan salah dia, ada salah pimpinannya. Kalau saya berprinsip demikian. Dengan prinsip no blaming culture, ini penting sekali. Kemudian kinerja yang objektif, ya, ini harus seorang manajer. Usulan sarana dan peralatan yang memadai untuk asuhan keperawatan, inovasi pelayanan keperawatan, pelibatan staf dalam pemberian kesempatan, bakat dan kemampuan, dan staf. Ini upaya-upaya seorang manajer yang bisa memang nggak bisa memberikan uang yang banyak, tapi dengan upaya ini maka kesejahteraan yang ingin dicapai tadi, ya, definisinya kan bukan hanya uang, gitu kan, tapi kesejahteraan itu ada pengakuan, ya, itu salah satunya. Nah ini bisa terwujud. Ini salah satu bentuk contoh seorang manajer dalam meningkatkan kinerja dan perawat. Seorang stafnya sendiri juga harus sama-sama di situ. Harus mau mengembangkan diri. Continuous improvement. Jadi jangan udah puasanya itu aja. Harus keinginan. Mau jenjang karir itu setiap level PK1, PK2, PK3, PK4 itu punya kompetensi sendiri. Bagaimana kalau kita tidak mau mengembangkan diri? Mana bisa, karena tuanya aja nggak ada. Jenjang karir itu bukan karena umur, bukan karena sekian tahun dinas, tapi karena gabungan antara pengalaman dan juga kompetensinya. Jadi bukan naik seperti PNS sekian tahun naik reguler atau fungsional, 2 tahun memenuhi ini gitu kan? Tidak. Jenjang karir adalah sesuai dengan masa dinas dan juga kompetensi. Nah inilah perlu mengembangkan diri untuk staf. Jadi jangan menerima saja, jangan apatis gitu kan? Kita juga kalau mau sejahtera, itulah kita kembangkan diri. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan melalui peningkatan pengetahuan, skill, dan juga kita mengasah etik kita, ya, attitude sikap kita yang baik, soft skill kita perbaiki. Memberikan asuhan pada efektif efisien, minimal kesalahan dalam asuhan perawatan itu jangan sampai terjadi, ya, meminimalkan, dan juga melakukan inovasi. Sekarang banyak sekali inovasi yang bisa kita berbuat. Menyampaikan usulan positif untuk peningkatan pelayanan, dan kita juga sebagai staf mempunyai performa yang baik.
inilah upaya-upaya dari manajer, dari staf yang bisa meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Dan slide terakhir dalam hal ini, Bapak. Benar sih, Bu. dengan profesionalisme, ya perawat itu profesional itu dasar ilmu, pengetahuan, keterampilan, sikap. Di sini kita buktikan, ya bahwa tugas utama perawat itu ada asuhan ke perawat. Itu yang harus diutamakan, bukan diutamakan adalah tugas limpahan. Kita masih banyak melihat di kita itu masih tugas limpahan yang jadi tugas pokok. Seharusnya adalah tugas mandiri itu yang harus kita kerjakan. Nah, itu profesionalisme terwujud, kinerja akan meningkat, maka kesejahteraan akan tercapai. Ya, jadi kita jangan berpikir, wah kesejahteraan tercapai. Kita kapan sejahteranya, kinerja aja nggak jelas, profesionalisme juga tidak jelas. Jadi ini satu rangkaian yang tidak bisa kita pisah-pisah. Dan kesimpulannya, bahwa semua lingkungan tempat berpegang mempengaruhi kesehatan dan tenaga keperawatan. Lingkungan, yang pertama lingkungan. Yang kedua, kurangnya data dan bukti yang memadai tentang dampak negatif kelelahan. Kita juga belum punya data tentang itu ya, negatif dari kelelahan gitu kan. Nah ini penelitian riset-riset kita mungkin banyaknya di luar negeri. Nah inilah yang harus kita lihat, apakah betul perawat kelelahan, bagaimana burnout-nya. Nah ini juga harus lebih banyak. Yang ketiga, rasisme struktural, rasisme budaya dan ada dalam perawatan. Ya, ini juga mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, tapi ini menjadikan ada blok-blok. Ini juga melemahkan kita mau jadi seorang profesional. Ya. Dan yang keempat adalah tindakan terkoordinasi kolaboratif pada tingkat individu dan sistem yang mencakup perawat pendidik kerja. Nah ini juga tindakan terkoordinasi ini mungkin tadi yang sedang dibahas di Semarang, bagaimana interkolaboratif, ya ini juga penting, ya. Jadi kita bukan atasan dan bawahan, tapi kita adalah satu tim. Itu yang masih banyak ditemukan. Kita ini masih menganggap kita itu di bawah kendali profesi lain. Padahal kita adalah profesi yang mandiri. Ini. Yang kelima, tindakan terkoordinasi dan pada tingkat individu dan sistem. Mohon maaf kok, ini kurang. Nah ini maaf, jadi ada 4, makanya jadi 5. Ini yang paling penting. Jadi kita kalau mau profesional, supaya kita sejahteraannya juga meningkat, ya kita harus lakukan koordinasi dan kolaborasi dengan baik. Nanti kita akan sejajar dengan profesi-profesi lain. Demikian yang bisa saya sampaikan ya dari tadi, tapi ujungnya mari kita berbuat dan buktikanlah bahwa perawat manajer mampu memberikan kesejahteraan. Demikian dari topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Didin Saifuddin. Mengingat waktu dan masih ada pembicara kedua, untuk itu mohon pertanyaan dan mungkin yang ada di chat room maupun raise hand kita tunda dulu untuk kita lanjutkan dulu dengan pembicara kedua, yaitu Dr. Ahbi Yahya Eskep NS MH dengan materi produktivitas kinerja sebagai bentuk profesionalisme perawat dalam mewujudkan kesejahteraan. Izinkan saya membaca CV beliau. Ya, beliau tinggal di Jalan Sunan Gunung Jati, Cirebon. Ya. Riwayat pekerjaan
Saat ini beliau sebagai Vice Director Human Capital and General Affairs Rumah Sakit Pusat Pertamina. Ya, mungkin ini adalah salah satu ya direktur perawat yang mudah-mudahan nantinya semakin banyak direktur-direktur perawat yang ada di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta. Kemudian pendidikan, beliau menyelesaikan stikes di nurse-nya di Stikes Cirebon, prodi keperawatan tahun 2006, dilanjutkan kemudian mengambil S2 Hukum Kesehatan di UGJ Cirebon 2012, kemudian S3 Manajemen SDM di Universitas Negeri Jakarta. Ya, berikutnya. Untuk organisasi, ya organisasi juga beliau banyak sekali dari DPD, DPW sampai juga sebagai pengurus PP HPMI. Baik di sini pengurus HPMI Jawa Barat maupun pengurus pusat HPMI. Baik, saya persilakan kepada Dr. Ahbi, waktunya kira-kira kalau 20 menit, karena slide-nya juga cukup banyak, 30 menit Pak Ahbi, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih. Suaranya cukup jelas ya? Ya. Cukup jelas. Terima kasih. Izin share. Belum slideshow, Pak? Oh, Belum slideshow. Di sini sih sudah stop share ya, nanti sebentar. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah ada tapi belum muncul, Pak. Sudah ada belum muncul. Belum muncul. Ya. Belum muncul ya? Belum. Bisa dibantu Pak Arif mungkin? Pak Abi? Ini Ini udah ada tapi belum muncul itunya. Ya. Sudah Pak Abi. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua dan pengurus PPHPMI maupun pengurus DPD HPMI, dan juga rekan-rekan sejawat yang berkenan hadir dalam webinar kali ini. Izinkan kami berbagi informasi ataupun berbagi sharing pengetahuan terkait dengan apa sih yang menjadi perspektif kami tentang produktivitas kinerja ya sebagai bentuk profesionalisme kita dalam mewujudkan kesejahteraan. Tentu saja kami mengambil judul ini karena sesuai dengan tema PPNI pada hari ini tentang mengangkat tentang aspek yang disebutkan oleh Pak Ketua tentang aspek tentang welfare maupun tentang profesionalisme. Kita sebagai perawat manajer meyakini bahwa produktivitas kinerja dari para perawat khususnya dalam pemberian asuhan keperawatan tentu dihasilkan dari proses pengelolaan manajerial yang baik. Tidak mungkin kalau kita tidak mengelola dengan baik, hasilnya akan baik seperti itu. Nah, tadi sudah sedikit banyaknya disinggung oleh pembicara pertama tentang kesejahteraan. Kami betul setuju bahwa melihat kesejahteraan itu tidak hanya dari satu aspek, hanya finance saja, tetapi bisa menyangkut dimensi emosional, fisikal, sosial. Nah,
dalam dalam dunia kerja biasanya welfare ini identik dengan benefit yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerjanya. Kalau dalam perusahaan ya, dalam organisasi atau dalam perusahaan itu kesejahteraan itu identik dengan apa yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerjanya atau benefit yang diberikan. Nah, benefit itu bermacam-macam. Ada benefit yang terkait dengan pekerjaan, ada yang benefit terkait dengan kesehatan, ada yang benefit terkait dengan finansial, dan ada yang benefit dengan lifestyle-nya. Tentu setiap perusahaan mempunyai strategi, mempunyai banyak cara untuk memberikan benefit terhadap pekerjanya. Namun yang pasti yang perlu kita pahami dari perspektif sebagai seorang manajer, bahwa benefit itu pada umumnya menimbulkan biaya, cost. Pada umumnya menimbulkan biaya, sehingga perusahaan atau organisasi itu biasanya akan lebih teliti, akan lebih detail dalam menganalisis bagaimana proses pemberian benefit terhadap pekerjanya, karena ini mengandung unsur pembiayaan. Nah, banyak orang berdebat. Ini yang yang duluan mana nih? Benefit dulu atau produktivitas dulu? Ada yang bilang bahwa kalau kita sudah produktif, bagus, kinerja, ya baru dapat benefit. Tapi ada juga yang bilang bahwa benefit yang kita berikan itu pancingan atau namanya ya pancingan lah ya, atau namanya agar motivasi bagi para pekerja, bagi para perawat untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini seperti ayam sama telur, duluan mana. Nah, kalau dari kami sendiri mungkin berpikir begini. Kesejahteraan karyawan atau kesejahteraan pekerja itu mustahil terwujud bila organisasi atau perusahaannya itu tidak survive, tidak berkembang, bahkan bangkrut. Tidak mungkin ada kesejahteraan bagi para pekerja atau bagi karyawannya. Namun, besar kemungkinan bila organisasi atau perusahaannya itu produktif, tumbuh, berkembang, growth, maka akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan karyawan yang ada di perusahaan atau di organisasi tersebut. Jadi, saya lebih memilih option yang kedua ini. Bagaimana cara membuat organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja ini tumbuh berkembang, karena besar kemungkinannya bisa memberikan dampak terhadap kesejahteraan bagi para karyawan atau anggota di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, tentunya satu organisasi atau satu perusahaan akan mendelegasikan fungsi ini kepada para manajernya. Karena yang mengelola perusahaan, yang mengelola organisasi itu para manajernya. Dalam konteks rumah sakit, tentu para manajer rumah sakit inilah yang bertanggung jawab untuk mengelola bagaimana agar produktivitas ini terjaga. Nah, manajer di dalam industri hospital itu salah satunya adalah perawat manajer. Dan perawat manajer di sini harus bisa memastikan bahwa benefit yang diberikan atau yang akan dihasilkan itu bisa memacu produktivitas. Itu kan logikanya seperti itu. Nah, ini sama. Kenapa? Karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah faktor human ya, kemudian faktor manajerial itu sendiri, faktor sosial dan lain-lain. Yang ini sangat erat kaitannya dengan seorang perawat manajer. Jadi, apakah sentral peran perawat manajer di dalam menjaga atau di dalam menjamin, menginsurance produktivitas kinerja dari para perawat? Oh, pasti. Karena posisinya sangat penting. Nah, hal ini pernah dikatakan oleh Miller ya tahun 2014 tentang framework tentang peran leadership bagi seorang perawat manajer. Perawat manajer menurut beliau
itu diharapkan bisa menjadi inspiring, bisa membangun relationship, bisa mengempowerment, menguatkan, memberi penguatan, bisa sebagai membuka open communication maupun support and manifestation dan motivation terhadap followernya, terhadap member atau bawahan yang ada di dalam rentang kendali kewenangannya. Tentu seorang leader harus bisa menampilkan style dan juga men-share apa yang menjadi visinya pada organisasi yang dipimpinnya tersebut. Nah, itu kalau kita lihat di dalam konteks realita sehari-hari, kita lihat sehari-hari bagaimana peran seorang perawat manajer. Perawat manajer ini pasti dia dihadapkan terhadap 3 dimensi P ya. Kalau dalam ilmu manajemen itu 3 dimensi itu P atau people, process, and product. People and other resource-nya, manusia dan sumber daya yang lain yang harus dikelola oleh nurse manager tersebut. Kemudian nurse manager juga harus tidak mau harus memahami bisnis proses yang ada di dalam organisasinya. Kita tahu produk kita adalah outcome kita adalah asuhan keperawatan, tapi bagaimana mengintegrasikan produk asuhan keperawatan itu masuk dalam satu bisnis proses yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Dan produk itu menjadi salah satu katakanlah nilai saing ya, nilai saing dari perusahaan tersebut. Seorang perawat manajer itu harus bisa mengelola 3 dimensi dengan tujuan apa? Dengan tujuan ya tercipta suatu layanan yang berkualitas, kemudian memberikan patient experience yang baik terhadap pasien yang dilayaninya. Dan tentu yang terakhir jelas mendatangkan revenue sehingga perusahaan atau organisasi atau rumah sakit itu terus tumbuh dan berkembang. Nah, dimensi ini di lain sisi sebagai suatu entitas bisnis pasti organisasi manapun yang orientasinya terhadap profit, ya perusahaan manapun yang orientasinya terhadap profit itu selalu akan menginginkan peningkatan revenue dan pengendalian biaya. Itu suatu hal yang suatu hal yang lumrah dalam satu entitas bisnis. Nah, ini yang harus dihadapi oleh perawat manajer. Di satu sisi dia harus mengelola bagaimana agar agar SDM, agar penghasil produk jasa perawat itu bisa meningkatkan kapasitasnya, revenue-nya, bisa meningkatkan utilisasinya, bisa memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas sehingga menciptakan patient experience terhadap konsumennya. Di sisi lain, dia juga harus bisa memikirkan employee well-being-nya. Harus bisa memberikan dimensi kesejahteraan bagi anggotanya, bagi membernya, bagi perawat yang ada di bawahnya, yang ada di dalam kendalinya. Menurut Cornell, employee well-being itu dimensinya banyak. Tadi di awal Pak pembicara pertama sudah banyak memberikan masukan tentang bahwa ada aspek mental, aspek fisik, aspek relationship, aspek finansial, aspek occupational, aspek culture dan environment. Ini harus bisa diramu sehingga seorang perawat manajer itu mampu untuk menyusun peta strateginya bagaimana agar ini bisa tercapai. Nah, banyak pendekatan untuk membuat ini bisa dilakukan oleh seorang perawat manajer. Banyak. Salah satunya adalah dia harus bisa mengcascade strategi yang ada di dalam organisasi atau perusahaan atau rumah sakit yang tersebut. Jadi yang di cascade itu bukan hanya KPI, tapi yang paling penting itu strateginya. Seorang perawat manajer harus punya strategi, harus punya mapping strategi bagaimana caranya mengatasi atau mengelola problem-problem tadi sehingga dia mempunyai mempunyai
strategi, mempunyai cara untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Nah, banyak sih sebenarnya tentang case-case strategik ini. Bisa saja dengan pendekatan balance scorecard yang mendekatkan pada perspektif finansial, perspektif customer, perspektif internal proses maupun perspektif learning and growth. Itu bisa saja dikembangkan seperti itu. Itu bisa menjadi kertas kerja bagi seorang perawat manajer. Ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah sebelum perawat manajer itu menentukan atau membuat strateginya, dia harus tahu dulu sebenarnya posisi organisasi yang dipimpinnya ada di mana. Misalnya ada seorang perawat kepala bangsal, ya. Dia harus tahu dulu nih, bangsal saya itu ada di mana posisinya. Untuk pendekatan seperti ini, seorang perawat manajer bisa mengumpulkan data, menganalisis data internal maupun eksternalnya. Paling gampang adalah menggunakan pendekatan SWOT, terus bisa meramu, oh saya ini organisasi atau ruangan pelayanan saya itu ada di mana. Karena apa? Karena kalau organisasi atau ruangannya berada pada zona kiri bawah, ya, di mana weakness-nya banyak, ancamannya banyak, ya jangan berpikir untuk ekspansi. Ya lebih baik berpikir untuk bagaimana memperkuatnya dengan yang lain. Tetapi pada saat kita meyakini bahwa organisasi yang kita pimpin, ya, perawat manajer itu meyakini bahwa ruangan yang dipimpinnya itu mempunyai kekuatan yang cukup baik dan mempunyai peluang untuk berkembang, maka ruangan tersebut harus segera dikembangkan, diekspansikan. Ini akan membuat celah untuk kesejahteraan dari para anggotanya akan lebih besar. Nah, perawat yang baik, perawat manajer yang baik, dia tahu posisi ruangannya atau posisi organisasi yang dipimpinnya ada di mana. Jangan sampai seorang perawat manajer yang diberi amanah untuk mengelola aset maupun sumber daya, baik manusia atau sarana prasarana yang ada di bawahnya itu tidak tahu saya ada di mana. Sehingga dalam menentukan, merencanakan strategi bisnis prosesnya hanya berdasarkan feeling, perasaan, ataupun perintah tanpa tahu bagaimana cara menganalisisnya. Ini sangat merugikan bagi organisasi, bagi perusahaan, maupun bagi perawat yang dipimpinnya. Saya kira seorang manajer, termasuk perawat manajer, harus berubah open mindset-nya. Tidak hanya tadi pembicara pertama mengatakan, bukan hanya aspek senioritas atau pekerjaan sehari-hari yang rutin. Tetapi kita harus mulai melangkah. Kita harus mulai belajar ke arah sana. Kita harus melihat bahwa organisasi yang kita pimpin itu ada amanah kita di sana sebagai perawat manajer, dan kita harus tahu jangan sampai perencanaan atau implementasi strategi yang akan kita lakukan itu tidak melalui proses analisis sama sekali. Itu yang ingin kami tekankan. Jadi kalau tidak seperti itu ya nanti jauh dari kesejahteraan yang ingin diwujudkan. Nah, proses ini sama karena di dalam industri jasa ya, mesin produksinya adalah manusia. Asuhan keperawatan itu kan yang memberikan asuhannya adalah manusia, adalah perawat. Maka kata kunci yang paling penting, salah satu dimensi yang paling penting bagi seorang perawat manajer adalah bagaimana strategi perencanaan usianya. Kita harus bisa merubah mindset bahwa perawat itu adalah aset, bukan beban. Banyak sekali literatur yang mengatakan bahwa SDM is asset, human asset. Maka kita harus sebagai perawat manajer harus bisa membuktikan itu, bahwa kita sebagai tenaga yang profesional adalah aset bagi perusahaan. Nah, kenapa? Karena tanpa itu, silakan cek di pembekuan rumah sakit, Bapak Ibu sekalian, atau di pembekuan organisasi rumah sakit atau di organisasi manapun,
pasti yang tercatat dengan baik itu adalah biaya. Dan biaya yang paling nongol, paling banyak itu adalah perawat. Karena pasti dalam organisasi rumah sakit, perawat jumlahnya paling banyak. Itu menempatkan perawat pada posisi cost dalam perspektif finansial di organisasi tersebut. Beda dengan profesi sebelah kita dokter, karena di situ ada revenue. Dianggap bisa tercatat revenue-nya, sehingga ada balance. Oh, dia menjadi satu mesin produksi. Nah, kita harus mulai untuk mengukur, untuk menghitung nilai produktivitas kita, supaya kita bisa memberikan persepsi yang sama terhadap para pengambil kebijakan di tempat kita bekerja. Kalau kita bisa mengukur, memberikan persepsi yang sama, tentu jalan untuk mewujudkan kesejahteraan itu akan lebih mudah. Karena kita punya analisis datanya. Nah, banyak pengukuran-pengukuran untuk mengukur suatu produktivitas, kinerja. Apalagi kalau dikaitkan dengan nilai finansial. Banyak sekali, dan kita tidak akan membahas itu di sini. Tetapi yang jelas, pada saat kita ingin mengukur tingkat produktivitas kinerja kita, yang kita butuhkan yang pertama adalah kita harus tahu dulu target kita apa. Kita harus identifikasi dulu KPI kita apa. Dan KPI itu diidentifikasi ya banyak. Semua organisasi sesuai dengan jenis organisasinya atau perusahaan sesuai dengan jenis perusahaannya bermacam-macam jenisnya. Tetapi yang paling umum biasanya banyak mengacu pada balance scorecard ya, di mana aspek finance, aspek customer purpose, aspek operation, atau planning and growth, atau quality and safety, atau boundary itu muncul di sana. Rata-rata dalam KPI itu muncul di situ seperti itu, karena itu satu bentuk yang terintegratif ya. Nah, ya kita harus mulai menyusun. Menyusun itu bukan kita menyusun membuat sendiri targetnya, tidak. Tentu ada proses yang kita sebut dengan cascading ya. Karena KPI itu pada hakikatnya adalah top down. Pada top down dia diturunkan dari yang memberikan amanah. Direktur rumah sakit tentu diberikan beban KPI itu dari pemilik rumah sakitnya. Direktur rumah sakit akan menurunkan bebannya atau KPI-nya kepada para wadirnya. Terus ke bawah sampai ke level yang paling bawah. Sehingga setiap orang punya dimensi KPI-nya. Tidak berdasarkan rutinitas. Tetapi bagaimana caranya agar cascading ini mampu untuk cascading ini tidak harus inline, artinya dia lurus ya, harus sesuai dengan target perusahaannya. Biasanya pada saat kita mengcascade KPI itu dia melenceng dari organisasi rumah sakitnya, dari KPI rumah sakitnya, karena setiap layer itu membuat sendiri-sendiri KPI-nya berdasarkan persepsi masing-masing, berdasarkan target masing-masing. Mungkin kita akan menemukan fenomena di mana target rumah sakitnya atau target KPI rumah sakitnya tidak tercapai, tetapi hampir kinerja daripada para staf di bawahnya atau para penjabatnya itu tercapai 100%. Itu bisa. Itu menunjukkan ini bukan masalah salah dan benar, tapi ini menunjukkan bahwa proses cascading KPI-nya itu tidak berjalan baik. Tidak inline seperti itu. Nah, tentu pembahasan cascading akan banyak karena caranya juga banyak, ada identical, contributory, share, dan ini banyak sekali. Seperti itu. Saya karena dibatasi waktu ya, ini hanya prolog pengenalannya seperti ini untuk menjaga agar bagaimana kita membuat KPI itu telah selalu runut dengan apa yang menjadi target dari perusahaan kita atau target dari rumah sakit kita seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru kita ukur produktivitasnya. Setelah kita tahu KPI-nya, kita harus ukur produktivitasnya. Yang paling penting dalam hal ini adalah begini. Jangan sampai kita terjebak pada aktivitas, bukan terjebak pada hasil. KPI itu memang ada dua, ada leading indikator, ada lagging indikator. Tetapi
bagi level tatanan perawat manajer, itu yang ditentukan adalah lagging, hasil kerja, atau output kerja, bukan proses kerja. Tapi kalau pada lagging maaf saya kebalik, pada supervisor atau pada perawat manajer atau pada level-level manajemen itu biasanya indikatornya adalah leading indikator, bukan lagging indikator. Nah, para pelaksana itu boleh. Perawat staf kita, PK1, PK2 fungsional kita, silahkan saja kalau menggunakan indikator lagging, di mana di situ menulis aktivitasnya. Tetapi yang harus kita tekankan di sini, kita kenali apa hasil kerja kita. Kalau perawat contohnya ya berarti jumlah askepnya. Askepnya itu ya tergantung dari nanti jumlah kunjungan pasien yang dirawat ya seperti itu. Karena itu akan nyambung dengan parameter rumah sakit, biasanya berapa sih kunjungan rumah sakit, target kunjungannya dalam tahun itu seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh kecil bagaimana kita harus mengenali apa sih yang menjadi produk kita. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa mulai mensimulasikan. Karena perawat manajer itu sudah tahu berapa target yang harus dicapai ruangannya, berapa target finansialnya, berapa kekuatan SDM-nya, berapa sih, sampai kita tahu detail. Apa yang kita produksi itu nilainya berapa kita tahu. Sehingga kita bisa membreakdown itu ke dalam men-sharing, meng-cascade itu ke dalam indikator kinerja individu dari masing-masing anggota kita berdasarkan layer jenjang fungsionalnya. Bila perlu jenjang misalnya PK1, PK2, PK3, kan kita harus bisa membuktikan bahwa PK1 tentu akan artinya berbeda dong capaiannya dengan PK2, PK2 berbeda capaiannya dengan PK3. Kan seperti itu. Ya kita bisa, ya memang juga seorang nurse manager karena dia adalah seorang pengelola, dia adalah seorang yang bertanggung jawab di situ, ya tugasnya salah satunya mendistribusikan itu. Bagaimana membuat simulasi perhitungannya sehingga tahu bahwa oh iya seperti ini kita harus menghitung target-target suatu kinerja. Nah, performance itu bisa dikenali, bisa diukur kalau kita mengenali produk nilai satu. Kata kuncinya memang adalah di nilai satu. Banyak ya, saya pernah mendengar dari beberapa konsultan bahwa memang penyakit kita itu biasanya di detail. Jadi setannya itu ada di detailnya, detail isapan. Biasanya kita gambaran besar kita tahu, iya penting Pak, tapi begitu kita mau masuk ke dalam aspek detailnya kita kesulitan. Tapi ini hal, makanya untuk bisa menghitung aspek detailnya, maka kita harus betul-betul kenali produk kita. Kenali kapasitas yang kita punya, kenali hitung waktu dan produktivitas kapasitas staf kita, kemampuan produksinya, dan kita baru bisa menghitung nilai kinerja produktivitas dari masing-masing staf kita. Itu adalah langkah-langkahnya, detailnya ya ada. Nah, sehingga semestinya satu produktivitas dari organisasi itu sangat dipengaruhi oleh produktivitas dari stafnya. Karena produktivitas staf itu akan terakumulasi menjadi produktivitas organisasi. Dan peran perawat manajer, peran manajer itu bekerja untuk membuat para orang lain atau stafnya itu dalam satu visi mencapai tujuan organisasi. Ini sama dengan konsep produktivitas satu organisasi itu sangat dipengaruhi oleh produktivitas seluruh stafnya. Nah, dengan bagaimana agar staf kita ini bisa memproduksi dengan baik, dengan bagus? Tentu tadi di pembicara pertama juga sudah menyampaikan bahwa salah satu bentuk kesejahteraan adalah kepastian jenjang karir. Iya. Saya sendiri setuju sekali terhadap. Kita harus bisa buktikan bahwa jenjang karir itu berdampak terhadap peningkatan produktivitas. Mungkin sebentar lagi jenjang karir akan menjadi agenda dari pemegang regulasi di negeri ini untuk diterapkan di seluruh rumah sakit.
bagaimana harus ada jenjang karir tenaga kesehatan di rumah. Banyak, mungkin nanti akan bergeser perhatiannya. Banyak para pengelola rumah sakit, para manajemen rumah sakit berpikir, apakah jenjang karir ini bisa menambah produktivitas atau malah sebaliknya jadi beban biaya yang semakin meningkat. Tantangannya khususnya untuk jenjang karir keperawatan fungsional ini ada di para perawat manajer. Bagaimana cara mengelola jenjang karir ini sehingga bisa dibuktikan bahwa perawat pengembangan jenjang fungsional ini berdampak terhadap produktivitas. Tentu kita harus membuat perspektif target kita harus mulai menyusun produktivitas dan strateginya, kita tentukan tujuannya, kita cascade strateginya, dan kita ramu dalam satu komprehensif strategi bagaimana membuat satu jenjang karir tersebut. Ini adalah gambaran yang kemarin saya terima rencana dari regulasi tersebut. Yang harus kita yakinkan sebagai perawat manajer kepada para pimpinan di rumah sakit kita bahwa pengembangan karir profesional perawat ini akan berdampak terhadap quality perawatan, nursing quality, akan berdampak pada patient experience-nya, akan membuat doctor optimization ya. Tadi sekarang yang dibahas di Semarang itu tentang bagaimana hubungan ya antar profesi itu baik, kemudian akan menunjang center of excellence maupun clinical excellence yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Kita harus yakinkan bahwa pengembangan karir fungsional perawat itu bisa mendongkrak aspek-aspek tersebut. Kita harus bisa juga membuat jenjang karir fungsional itu merupakan satu journey bagi perawat. Jadi begitu kita mengembangkan jenjang fungsional PK1, PK2, PK3, PMPS, PM, PP, PR, maka perawat akan mengalami satu journey, suatu pengalaman. Karena biasanya mencapai satu target kompetensi maupun produktiviti dalam satu unit sesuai pimpinannya belum cukup. Dia harus berjourney ke area yang lain. Dengan journey, perawat akan dia akan berkembang. Terpenuhilah talent development-nya. Terpenuhinya aspek pengembangan dirinya. Sehingga kalau kita sebagai perawat manajer sudah bisa menentukan target kompetensi maupun target productivity yang diterjemahkan dalam utilisasi maupun rupiahnya, angka rupiahnya, maka secara tidak langsung kita sudah bisa untuk membuktikan bahwa jenjang fungsional itu berdampak terhadap produktivitas. Jadi nanti ke depan semoga saja ada satu panduan atau pedoman, ternyata jenjang karir itu bukan hanya aspek kompetensi saja yang harus kita kejar, tetapi aspek produktivitas kinerjanya kita harus kita kejar. Sehingga kalau kompetensinya tercapai, tapi aspek produktivitas kinerjanya belum tercapai, jangan-jangan dia belum layak naik dong. Seperti itu. Kalau itu, kenapa? Karena ini akan berdampak pada welfare, bahkan berdampak pada kesejahteraan. Perawat manajer harus punya instrumen untuk mengukur itu. Nah, kemudian bagaimana lagi? Ya kita juga harus dengan adanya jenjang fungsional, kita secara tidak langsung menyediakan formasi. Kita tidak langsung menghitung kembali, mereassess organisasi yang kita pimpin, yang di bawah manajerial kita. Jadi bisa saja kita hitung formasi kebutuhannya, seperti itu. Dan yang paling penting, intinya adalah jenjang karir ini bisa menginisiasi inovasi dan lahirnya produk baru dalam pelayanan keperawatan. Seperti yang tadi, bisa menopang clinical excellence-nya, atau menopang center of excellence-nya, atau menopang nursing quality. Jadi, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan waktunya tepat, pas ya, Bu Royatun, rada cepat, agar diskusinya juga bisa berjalan. Terima kasih, Bu Royatun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas sekali waktunya 3:25 menit. Ya, baik, di chat room sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Izin bertanya, Bu. Yang lain. Pak Habib, presentasi yang cukup menarik. Semoga Allah berikan kesehatan pada Pak Didin, Pak Habib, dan seluruh teman-teman di pengurus HPMI Pusat. Yang pertama, kesempatan ini sangat berharga buat saya menyampaikan beberapa hal untuk Pak Didin. Yang pertama, terkait dengan bagaimana masih banyaknya tugas-tugas perawat yang mengerjakan, tadi Pak Didin bilang, terkait dengan kewenangan mandat dan delegasi. Sejauh mana peran dari HPMI berkontribusi agar peran mandat dan delegatif ini dan semua kegiatan keperawatan, semua tindakan keperawatan bisa kami tarik menjadi uang. Sejauh ini bahwa kami sudah merumuskan mandat dan delegatif dengan baik. Kami masukkan dalam nursing staff bylaw, kami diskusi dengan komite medik, mereka tanda tangan. Tapi pada kenyataannya banyak tindakan keperawatan yang berupa mandat dan delegatif itu uangnya masih masuk ke dokter. Nah, sejauh mana peran HPMI memberi mendorong agar sebagaimana kesetaraan seperti yang Pak Menteri harapkan, kesetaraan antara profesi dokter dan perawat, semua tindakan perawatan pun bisa didorong oleh HPMI agar menghasilkan uang dan masuk ke dalam keperawatan dan tentunya menjadi kesejahteraan perawatan. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan isu Omnibus Law, sejauh mana HPMI mengambil peran, karena beberapa undang-undang dihapuskan, 9 undang-undang dihapuskan, termasuk Undang-Undang Nomor 38 tentang keperawatan juga akan dihapuskan. Di situ adalah sumber kesejahteraan kita, di mana seluruh aturan tentang keperawatan dimunculkan. Tapi pada kenyataannya memang harus dihilangkan, diganti dengan Omnibus Law. Jauh mana HPMI bisa berperan agar di undang-undang ini juga kesejahteraan perawat diperhatikan. Dan di Omnibus Law juga ada poin bahwa perawat, nakes lain, farmasi bisa menjadi direktur rumah sakit. Sejauh mana HPMI mendorong ini, menyiapkan ini, agar para manajer dengan kompetensi yang tinggi, Pak Didin, seperti Pak Ahdi, bisa menjadi direktur rumah sakit. Terakhir yang ketiga, Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, ada beberapa message yang masuk ke saya, karena saya raise hand, agar mendukung HPMI, agar program-program kerja HPMI pusat atau HPMI di provinsi agar lebih membumi, lebih menapa ke bumi, bisa mampu terap dan bisa dirasa oleh perawat. Bukan program yang hanya di cloud, di awan, yang sulit kami menerima manfaatnya. Ini sekedar autokritik untuk kita, mohon bisa diklarifikasi pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih Ibu Moderator, sehat untuk Pak Didin dan untuk Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iwan, luar biasa pertanyaannya, ada 3. Mungkin sekaligus satu lagi ini dari HPMI Kaltim ya. Silakan untuk dibuka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya Nurse Siti Wardatun Hasanah, Eskep MM, berasal dari Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sahrani, Samarinda. Salam kenal untuk moderator. Adapun yang saya akan mungkin saya akan sharing dulu, nanti mungkin juga sekalian mau minta saran khususnya untuk pembicara ya. Buka aja. Pak Ahdi tadi biasa, dan saya senang banget ya kalau kita pada saat hari ini diberikan pemahaman yang sangat luar biasa terkait bagaimana produktivitas perawat itu sehingga kita ini bisa dikatakan profesional. Dari beberapa materi yang tadi saya dengarkan ya, banyak sih sebenarnya
rencana-rencana mungkin ya, rencana-rencana kita sebagai perawat manajer itu yang mau kita aplikasikan. Khususnya gini, di rumah sakit ini kan kadang-kadang keleluasaan perawat gitu ya, keleluasaan kita perawat itu masih terbatas. Contoh misalnya di bagian manajemen saja mungkin ya, untuk keterlibatan perawat itu kan khususnya di tingkat manajemen, tingkat strategis itu kan masih terbatas ya. Jadi kadang-kadang memang apa yang namanya aspirasi, kemudian keinginan kita itu kadang-kadang tidak terakomodir. Karena memang juga ya, kadang-kadang kita masih dianggap untuk khususnya merawat manajer itu masih ada kelemahan-kelemahan di kita. Terutama dalam perencanaan, ya bagaimana kita melakukan analisis SWOT di ruangan sendiri pun kadang-kadang kita masih ada kendala ya gitu ya, dan kita semua mungkin tahap belajar semua melakukan analisis SWOT, kemudian melakukan perencanaan, melakukan proses bisnis ya, artinya yang bisa memberikan kontribusi ke rumah sakit, bahkan kadang-kadang mengkesket sendiri ya, kesket daripada tupoksi visi misi daripada pimpinan rumah sakit itu pun masih banyak menemukan kendala. Jadi bagaimana peran kita sebagai manajer itu mungkin juga perlu kita asah terus ya, apalagi dengan adanya HPM ini saya rasa wadah untuk meningkatkan pengetahuan khususnya dalam tadi kontribusi kita dalam memberikan apa ya, masukan dalam pada rumah sakit untuk menentukan peta proses bisnis kita seperti apa. Karena perawat itu banyak masanya, cuman kadang-kadang dianggap tidak terlalu berkontribusi karena memang keleluasaan kita terbatas dengan beberapa regulasi-regulasi dan aturan-aturan. Jadi ini cuman hanya saran ke depannya, mungkin untuk perawat manajer khususnya kemampuan kita dalam meningkatkan perencanaan, kemudian dalam memahami bagaimana SWOT itu akan menentukan juga jejak langkah perawat ke depannya, bagaimana mengkesket sendiri aturan-aturan dari atas sampai ke bawah sehingga memberikan kontribusi yang banyak pada rumah sakit itu sangat penting. Jadi mungkin ke depannya saya berharap banget ada satu workshop atau satu acara yang betul-betul bisa mengupas habis bagaimana perawat itu dalam perannya khususnya di manajer ya, tingkat manajemen untuk menentukan bagaimana rencana strategis rumah sakit. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Jadi di sini ini sifatnya masukan ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti HPMI bisa memenuhi harapan Bu Siti dan para manajer perawat lainnya. Baik, kepada narasumber Pak Didin, ini yang pertama dari Pak Iwan, ada 3 pertanyaan terkait dengan tugas, mandat, dan delegasi ini. Kemudian yang kedua terkait juga dengan Omnibus Law, di mana Undang-Undang Nomor 38 tentang keperawatan ini dihapuskan. Dan berikutnya untuk HPMI diharapkan, ini mungkin juga saran, jadi lebih program kerjanya lebih membumi atau tadi manfaatnya lebih dirasakan oleh teman-teman HPMI daerah. Monggo Pak Didin, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Iwan sama Ibu Siti ya, dari Samarinda ya, yang kemarin juga saya baru balik seminggu yang lalu dari Samarinda melantik. Iya, HPMI ya. Ya, nah itulah. Ya, kemarin kongres di HPMI di Samarinda. Ya. Fungsinya kemarin, Pak. Ya. Saya sungguh sangat bahagia sekali bahwa sungguh sangat banyak yang mencintai dan berharap terhadap HPMI. Berarti ini kan HPMI itu sudah ada di hati teman-teman semuanya. Ya, itu yang pertama saya harus sampaikan ya. Mungkin ini yang diwakili hanya oleh 2 ya, semuanya akan itu. Baik, tadi dikatakan di awal bahwa kita itu badan kelengkapan dari PPNI ya, baik di wilayah maupun di pusat. Karena HPMI itu hanya sampai tingkat wilayah provinsi, nggak bisa sampai ke DPP, ke DPD, ke DPK gitu kan, hanya sampai ke DPW. Baik, sehingga saya akan bisa menjawab ini mungkin sesuai dengan kebijakan maupun upaya kita sebagai badan kelengkapan. Nggak bisa saya membuat sebuah kebijakan regulasi yang melebihi kewenangan dari sebuah
badan kelengkapan. Ini harus dipahami oleh semua. Jadi badan kelengkapan itu berbeda dengan DPW atau DPP yang memang punya langsung dengan sumber-sumber yang memberikan pengambilan keputusan. Kita ini hanya pembinaan keilmuan, yang ada di situ adalah membina keilmuan di bidang manajemen keperawatan di dalam terus mengimplementasinya. Demikian tugas pokok kami dalam organisasi ini. Tadi yang katakan oleh Pak Iwan, bagaimana dengan perawat yang masih banyak menggunakan melaksanakan mandat dan delegasi, sudah ada surat tugas tapi masih itu. Itulah tugas kita semua. Ya kan, kita harus mengadvokasi, mengaping sebagai manajer. Jadi kalau hanya pengurus HPMI aja saya yakin nggak bisa. Ya kan? Dan kami juga sering mengadvokasi beberapa hal tersebut, bagaimana supaya para perawat manajer menyadari ya kekuatan keberian yang diberikan pada kita itu adalah tanggung jawab. Itu memang perlu proses karena kita udah terlalu lama perawat itu melaksanakan kegiatan-kegiatan itu sudah diakui sebagai atributif, gitu kan? Padahal itu adalah legatif, gitu kan? Nah, ini yang meyakinkan para manajer mungkin dengan adanya Pak Ahdi di Direktur SDM bisa menginikan untuk Pertamina bisa mulai dijelaskan seperti apa sih peran perawat. Dan juga di sini juga teman-teman kita juga masih ada yang masih nyaman dengan pekerjaan delegatif. Malah asuhan keperawatan yang dilakukan secara mandiri itu banyak tidak melaksanakannya. Ini juga faktor-faktor. Ini mungkin kasuistik ya, tapi mungkin kalau di RSPP mungkin enggak, tapi di tempat lain masih seperti itu gitu kan. Nah, ini saya mohon pada seluruh pengurus HPMI baik di pusat maupun di wilayah, kita harus lebih banyak turun ke wilayah ya, ketatanan pelayanan, bukan hanya di atas kertas gitu kan. Nah, itu menjawab yang pertanyaan ketiga gitu kan, itu juga kita membuat program itu yang nampak di bumi yang langsung bisa diarahkan kepada tatanan pelayanan. Tapi ini juga keterbatasannya tadi ya. Saya mohon yang ada di wilayah, yang ada di pasienkes, para manajer juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di PW. Begitupun pengurus wilayah yang punya daerah juga harus banyak kegiatan-kegiatan yang pembinaan. Juga perlu buat sebuah model-model pelayanan keperawatan profesional bergabung dengan ikatan dan himpunan yang lain yang dikomando oleh pengurus wilayah PPNI setempat. Ini yang penting. Ini program kami membuat program karena berumur HPMI, pengurus HPMI juga baru saya biar bisa banyak janji baru 2 minggu, ya 3 minggu kita ini dilantik. Jadi program juga masih belum diketok palu sebetulnya ini ya, yang untuk program yang sudah terstandar. Tapi ini masukan bagus, kami akan perhatikan. Yang ketiga tentang Omnibus Law, kita juga Omnibus Law dalam hal ini bidang kesehatan, betul kita akan masukannya melalui PP HPMI. Kita tidak punya tidak boleh juga kita langsung koordinasi, langsung kerjasama dengan kementerian. Jadi semua lewat DPP. Itu udah mekanisme hubungan kerjanya, tugas tanggung jawabnya kami adalah membantu sebagai badan kelengkapan dengan DPP. Dan PP HPMI juga bukan diam, artinya terus bergerak ya dengan adanya kesempatan seperti ini, sebetulnya dikembalikan kepada kita sebagai perawat-perawat militer. Sudah siapkah kita untuk menyongsong ini? Oh siap, mari kita buktikan. Ya, kita dukung kalau ada anggota kita, teman kita yang nanti dipilih atau ditunjuk menjadi pimpinan di sebuah fasilitas kesehatan. Ya, jangan kita malah di antara kita di dalamnya saling mencaci gitu kan. Nah, itu yang akhirnya kita tidak profesional lagi. Kita dukung siapapun nanti yang maju, kita siapkan kader-kader terbaiknya. Silakan kalau ada yang
kiranya akan udah memenuhi persyaratan akan ini, mari kita sama-sama dukung, kita bekali dengan manajerial yang baik. Itu mungkin sikap kami untuk menyiapkan kalau Omnibus Law bidang kesehatan itu kita terjadi ya, bahwa dibebaskan seperti itu dan kita kawal melalui DPP HPMI ini. Itu mungkin jawaban saya dan jawaban yang untuk Bu sekalian, Bu Siti ya. Betul, kita memang sudah punya program Bu, silakan di wilayah untuk ini ada untuk manajemen keperawatan ada workshopnya, ada pelatihan yang 3-5 hari untuk strategis itu membuat perencanaan restran ya ini. Nah ini nanti ada pelatihannya, kalau di Kalimantan Timur akan diadakan silakan. Kita ada paketnya, kita udah kurikulum dan itu termasuk PKB PP HPMI yang disediakan oleh HPMI Pusat untuk rencana strategis di keperawatan. Demikian mungkin Bu, terima kasih. Silakan mungkin yang Pak Habib. Kembali ke moderator. Terima kasih Pak Didin, cukup jelas. Silakan Pak Abi untuk menambahkan kaitannya dengan tadi mungkin yang tugas mandat dan delegasi, apakah sudah diperhitungkan itu menjadi tindakan keperawatan dan itu yang bisa menjadikan nilai ya, nilai atau harga dari tindakan keperawatan itu sendiri. Silakan Pak. Begini ya. Saya agak mempunyai perspektif yang berbeda karena begini, pola pembiayaan kita harus lihat kebijakan makronya ke depan. Sekarang itu kan masih ada pola pembiayaan fee for service kalau dalam manajemen di rumah sakit ada, tapi sekarang sudah mulai bergeser. JKN sudah menerapkan INASI-BIJIS, pola pembayaran yang lebih progresif. Nah, sebaiknya para perawat manajer sudah mulai berpikir secara komprehensif, jangan terjebak pada fee for service nilai satuan. Jadi yang harus mungkin mulai kita kembangkan adalah bagaimana caranya agar kita tahu dulu berapa sih target yang harus kita capai di dalam organisasi yang kita pimpin. Tentu satu manajemen yang baik, satu rumah sakit yang memiliki tata kelola yang baik akan tahu dari target itu akan dicapai dengan cara apa. Dia akan mencoba untuk membreakdown target-target tersebut ke dalam bentuk-bentuk unit layanan. Nah, pada saat sudah itu masuk dalam satu wadah unit layanan, manager itu berperan di situ. Dia bisa mengklaim bagaimana caranya agar target itu menjadi satuan-satuan yang didistribusikan kepada seluruh tim yang ada di bawahnya, sehingga akan terukur nilai satu perawat PK1 itu berapa, PK2 itu berapa, PK3 itu berapa, PM-nya berapa. Nilai kompetensinya sama, tetapi belum tentu nilai remunnya atau nilai rupiahnya tidak sama, karena setiap daerah mempunyai karakteristik sendiri. Setiap rumah sakit mempunyai segmen sendiri-sendiri. Nah, itu bisa dibungkus dalam bentuk asuhan keperawatan. Sehingga kita tidak melupakan bahwa kita sebagai profesi keperawatan itu adalah satu tim dalam memberikan asuhan pada klien. Tetapi dengan kita bisa mendistribusi, seorang perawat manajer itu bisa mendistribusikan itu, mengkaskan hal itu akan lebih mudah. Kita akan tidak terjebak pada pola fee for service yang menurut saya suatu saat pasti akan ditinggalkan dengan banyaknya insuran, dengan banyaknya penjaminan, pola pembiayaan itu akan berubah. Nah, kita sebagai perawat manajer sudah mulai awas, sudah mulai awareness terhadap. Saya kira itu cukup bagus sekali kalau memang itu kita diskusikan dalam satu workshop, bila perlu kita buat pedoman. Memang tidak ada yang sempurna,
tetapi proses perbaikan continuous improvement itu akan selalu kita lakukan. Itu saja sih Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira penjelasannya cukup jelas ya, walaupun mungkin sepertinya masih banyak yang ingin bertanya atau beberapa pertanyaan belum terjawab, namun karena waktu juga sehingga kita harus berhenti sampai di sini. Yang hanya bisa kita simpulkan tadi bahwa kesejahteraan bukan hanya masalah cuan, tetapi bagaimana rasa aman, rasa nyaman, kemudian bagaimana situasi lingkungan kerja yang kondusif, kemudian bagaimana perilaku nakes yang lain ataupun pasien lain, bagaimana perlindungan terhadap para perawat ini, kemudian bagaimana kebebasan berekspresi atau bahkan sampai dengan kemampuan untuk berinovasi. Artinya dalam hal ini kita sampai pada mengalami kepuasan dalam bekerja, begitu ya. Kemudian dari Pak Abi tadi catatannya yang paling penting adalah tadi bahwa kita bukan beban tetapi aset ya, di mana mudah-mudahan kita berharap dengan jenjang karir itu akan signifikan terhadap pengaruhnya atau dampaknya pada produktivitas. Jadi manajemen nanti tidak akan berpikir bahwa dengan adanya pengaturan jenjang karir ini akan menjadikan beban biaya bagi rumah sakit. Yang tentu saja salah satunya oleh pemerintah sudah dengan adanya pengaturan tentang remunerasi ya, di mana perawat memiliki grade tertentu. Nah, yang mungkin ini yang akan kita perjuangkan, bagaimana perawat ini bisa lebih tinggi lagi grade-nya ya, tetapi bagaimana dengan kompetensinya ataupun produktivitas yang dihasilkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di dalam Zoominar yang lain yang bisa lebih menarik lagi ataupun terkait atau bersambung dengan materi ini, sehingga nantinya benar-benar kehadiran HPMI bisa dirasakan manfaatnya oleh para anggota. Demikian dan akhirnya saya Rohiyatun pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Sekali lagi wabillahi taufiq wal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendali saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atun, luar biasa sekali ya. Kalau kita tidak batasi sepertinya sampai jam berapapun diskusinya menarik sekali nih ya Bu ya. Iya, luar biasa sekali, betul. Sementara waktu Indonesia bagian timur mungkin sudah menjelang maghrib ini ya. Luar biasa. Baik, kita aplaus dulu untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Sepertinya bidang Kesra, Bapak Ketua Bidang Kesra sudah punya rencana tindak lanjut ini ya, karena luar biasa tuntutan, bukan tuntutan ya, artinya masukan dari teman-teman di wilayah sudah sedemikian semangat menyarankan kita untuk membuat workshop terkait menghitung produktivitas. Wah, ini luar biasa sekali. Artinya ini sudah PR bidang Kesra untuk ke depan menyusun langkah bagaimana menyiapkan atau menghitung produktivitas kerja perawat supaya kesejahteraan bisa kita capai. Seperti tadi Bu Atun sampaikan bahwa kesejahteraan tidak semata-mata uang saja atau finansial saja. Banyak hal yang menjadi pertimbangan untuk supaya perawat Indonesia sejahtera. Baik, kita langsung menuju kalau tidak salah Pak Ketua PPHPMI sudah menyiapkan door prize begitu ya Pak ya? Ya, ada door prize. Ini. Untuk 10 orang. Silakan. Untuk 10 orang. Waduh. Ya, yang masih ada ya. Yang masih aktif. Ya.
Siap. Masih Pada ada penanya otomatis tuh. Pada yang petanya udah 3. Iya, pernah sudah dapat 2 tuh. Pak Iwan dengan Ibu siapa? Pak Iwan dengan Ya, Ibu Pak Siti Suryanto dari itu mau nanya Sri. tapi nggak kebagian tuh dapat dong. Dapat juga door prize. Habis. Baik, berarti tadi Pak Iwan dengan Bu Siti sudah dicatat untuk mendapatkan voucher ya dari HPMI. Nanti akan dihubungi panitia. Baik. Saya hadiah dari Pak Wawan nanti. Siap, Nah, sudah ada. ini Siapin. dari Pak Wan juga ada nih dari Ketua Ada siapin ya. BPK. Sudah menyiapkan pertanyaan sepertinya ya Pak Oke, ya. siap. Bapak Ibu panitia lain punten, maaf untuk bisa melihat kira-kira siapa yang menjawab. Ya. Berarti Yang rakyat pertama ya, resen aja ya. Resen aja nanti kalau dijawab. Pak Suryanto dari Sulteng, nanti tolong diinikan dulu, baru nanti pas pada saat pertanyaan diberikan oleh Bapak Ketua Bidang Kesra, para peserta boleh mengangkat tangan. Silakan Pak. Oke teman-teman, sebagai rasa apresiasi dari Pak Ketua HPMI, tadi 10 orang sudah 3 orang, jangan 7 orang lagi. Ya, yang pertama pertanyaan sangat mudah-mudah ya. Apa moto HUT PPNI yang ke-49? Silakan. Ada Bu Nur, silakan Bu Nur, Bu Nur. Bu Nur Aryati, silakan. Sejahtera, Apa Bu? menggapai sejahtera bersama perawat. Gimana Pak Arif? Sempurna ya Pak ya? Kurang belum sempurna. Ya. Belum sempurna. Silakan yang lain. Ibu Niken. Gapai sejahtera dengan profesionalisme. Gapai sejahtera luar biasa. Oke. Sekarang satu lagi pertanyaan lagi Pak Ketua. Ya. Kapan berdirinya PPNI? Silakan Pak Agus. Muhammad Zam. Silakan Pak Agus. 17 Maret 1974. Ya, betul. Luar biasa ya. Luar biasa gitu ya. Oke, yang ketiganya. Tadi Ibu MC Bunya telah memberikan semangat HPMI ya. Apa kira-kira yang jargon HPMI? Silakan. Pak siapa nih? Nur Caya.